Shalom saudara, kembali lagi dalam renungan malam hari ini. Saya Jin, saya harap saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan pastinya tetap antusias di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mau mulai dengan cerita sedikit tentang saya. Jadi kalau saudara-saudara belum kenal saya ini mahasiswa kedokteran. Saya di tahun terakhir, di semester terakhir. Jadi di semester terakhir ini saya menghadapi banyak ujian akhir. Ada kurang lebih 8 ujian yang harus saya ambil dalam 3 bulan terakhir ini. Minggu lalu baru saja saya hadapi salah satu ujian akhir yang nilainya cukup signifikan gitu. Dan di ujian ini saya bisa ditanya penyakit apa aja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jujur, susah, berat. Bahkan ada momen dimana saya sampai nangis, dimana saya benar-benar merasa saya nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Di saat saya belajar, saya rasa kayak nggak ada yang bisa masuk otak saya lagi gitu. Dan yang biasanya kalau saya belajar, saya berdoa minta Tuhan untuk bantu saya, Roh Kudus untuk bantu saya supaya saya bisa terus fokus belajar, apa yang saya pelajarin bisa saya mengerti, bisa saya ingat gitu, dan supaya Tuhan yang bantu proses belajar saya supaya bisa tenang, bisa penuh sukacita belajarnya. Tapi di saat itu yang saya bisa ucapkan dalam doa saya cuman God help me sambil nangis. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya, sambil saya nangis. Karena saya benar-benar gak tahu mau ngomong apa lagi, saya gak bisa ngelakuin apa-apa juga. Disitulah saya kayak benar-benar cuma bisa berserah sama Tuhan. Saya gak tahu masalah apa, ujian apa yang saudara-saudara lagi alamin saat ini. Saya gak tahu seberapa berat itu untuk saudara. Saya nggak tahu sudah berapa lama saudara jalanin ujian ini, tapi ada satu hal yang saudara harus pegang, ada di 2 Korintus 12 ayat 9. Saya bacain dalam versi bahasa Inggrisnya, versi The Passion Translation. But he answered me. Tuhan jawab, My grace is always more than enough for you. Anugerah saya always, selalu lebih dari cukup bagi kamu. And my power finds its full expression through your weakness. Dan kekuatan saya paling sempurna melalui kelemahan kita. So, I will celebrate my weakness. Saya akan bersukacita dengan kelemahan saya. For when I am weak, di saat saya lemah, I sense more deeply. Saya merasakan lebih dalam lagi the mighty power of Christ, kekuatannya Tuhan living in me, dalam saya. Jadi di saat kita lemah, disitulah malah kekuatan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Di saat itulah kita bisa benar-benar lebih merasakan lebih dalam lagi kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Ayat ini Tuhan Yesus sendiri yang jawab ke Paulus, ke Rasul Paulus. Dan aku percaya ini juga jawaban untuk kita semua yang hari-hari ini lagi menghadapi masalah, menghadapi ujian, bahwa anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan itu selalu lebih dari cukup untuk kita semua. Saya mau cerita dikit tentang papa saya. Jadi ada satu kali saya jatuh, saya gak bisa bangun, dan papa saya langsung lari. Bukan jalan santai-santai, dia langsung lari dan langsung mau gendong saya, bawa saya ke rumah sakit. Sehingga cerita, setelah kejadian itu lewat, saya lagi ngobrol sama papa saya, terus saya tanya, saya kan berat nih ceritanya, dan papa saya juga sudah berumur gitu. Kok bisa papa saya gendong saya gitu kan? Dan saya ingat banget papa saya jawab, kalau Cece jatuh, Dedi langsung kuat, datang aja gitu kekuatannya. Berat pun gak ada rasanya, tapi setelah itu baru terasa di pinggang. Kurang lebih itu yang dia bilang. Mungkin bahasanya berbeda, tapi kurang lebih yang dia bilang itu. Saya yakin kalau papa saya yang di dunia ini, yang sayang sama saya, sayang banget sama saya, bisa langsung berlari segera menolong saya dengan segenap kekuatannya,
semaksimal mungkin dia nolong saya yakin Bapa di surga yang jauh lebih sayang lagi sama kita, yang lebih sempurna dari Bapa kita yang ada di dunia ini, saking sayangnya pasti juga akan langsung nolongin kita. Saking sayangnya dia pun sanggup ngelakuin hal-hal yang impossible, hal-hal yang gak mungkin untuk nolongin kita. Dan papa saya juga selalu sedih, bahkan dia pernah nangis waktu lihat saya harus jalan di kursi roda, lihat saya kesakitan, mandi susah, gerak susah, tidur harus pakai gips. Saya yakin kalau Bapak kita di surga nggak cuman sedih lihat kita, tapi dia pun benar-benar mengerti, tahu apa yang kita lagi alamin hari ini, masalah apa, ujian apa yang kita lagi alamin hari ini. Dia benar-benar mengerti. Lanjutan dari ayat ini bilang soal di saat kita lemah, malah disitulah kekuatan Tuhan paling sempurna, paling nyata dalam hidup kita. Dulu, saya nggak benar-benar ngerti apa maksud dari ayat ini, sampai akhirnya ada satu analogi yang menurut saya nyambung dengan ini dan bikin ayat ini jadi mudah dimengerti, yaitu di saat kita kenyang, dan orang kasih makanan ke kita, seenak apapun makanan itu, yang kita lakuin pasti bilang makasih, terus kita post di Instastory kita, Instagram Story, pasti kita gak langsung makan gitu. Kadang pun kalau makan cuman sedikit, atau kalau kita paksain makan malah jadi enak dan bisa muntah gitu. Kita gak akan bisa menikmati makanan itu seperti saat perut kita lagi kosong. Di saat kita lapar, wah, makanan apa aja, makanan paling sederhana sekalipun, nasi goreng sekalipun, istilahnya kalau kata orang yang gak enak pun jadi enak gitu. Sebegitu juga di saat kita lemah, di saat kita sadar kita gak bisa lakuin apa-apa lagi, di saat kita tahu kita cuma bisa fully surrender, sepenuhnya bersandar dan berserah sama Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan itu benar-benar nyata, disitulah kita benar-benar bisa merasakan lebih dalam lagi akan kuasanya Tuhan dalam hidup kita. Balik lagi ke ujian saya, akhirnya saya dapat topik yang saya kuasain dan saya dapat hasil yang baik, dan ini benar-benar juga mukjizat dari Tuhan, karena saya bisa ditanya apa aja dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi Tuhan mengizinkan saya dapat hari itu salah satu topik yang saya kuasai. Dan kalau Tuhan sanggup lakuin itu dalam kehidupan saya juga yakin kalau Tuhan juga sanggup melakukan mukjizat yang besar dalam hidup saudara. Tapi mungkin ada satu pertanyaan yang saudara bingung dan bakal nanya, tapi Tuhan, saya udah setia, saya udah ngelakuin ini itu segala macam, tapi kenapa saya stagnan aja? Kenapa gini-gini aja? Gak ada progres dalam masalah saya udah coba ini, coba itu, gak ada kemajuan dalam ujian ini, dalam masalah ini. Ada satu cerita yang paling awal di dalam Alkitab kita, yaitu tentang penciptaan bumi dan isinya. Kalau saudara-saudara perhatiin, Tuhan mengambil 6 hari untuk menciptakan bumi dan segala isinya. Sebenarnya, seperti yang kita tahu, Tuhan itu sanggup ngelakuin apa aja. Tapi Tuhan memilih menciptakan bumi dan isinya dalam 6 hari. Bukan dalam 1 hari, yang mungkin Tuhan bisa kok bilang, Allah berfirman, bumi dan segala isinya jadi. Bisa kan? Bukannya Tuhan gak sanggup lakuin itu, tapi Tuhan mengambil 6 hari. Ya, kita gak ngerti kenapa, tapi saya yakin itu adalah yang terbaik dalam kacamatanya Tuhan. Dan mungkin begitu juga untuk ujian dan masalah saudara hari-hari ini. Tuhan butuh 6 hari. Tuhan butuh lebih lama. Tuhan butuh waktu. Ada langkah yang harus diambil. Karena menurut Tuhan, dengan adanya langkah-langkah itu, waktu yang lebih panjang, itu jauh lebih baik untuk kita daripada instan. Dan sebagai penutup, ada satu ayat yang saya mau bagikan ke saudara, dan ini jadi doa saya untuk saudara-saudara malam hari ini. Di Roma 15 ayat 13, I pray that God, the source of hope, saya berdoa, Tuhan, sumber pengharapan kita, will fill you completely with joy and peace, akan mengisi kehidupan saudara dengan sukacita dan damai sejahtera, because you trust in Him, karena saudara percaya di dalam Dia. Dan you will overflow with confident hope, saudara akan penuh dengan percayaan diri, dengan pengharapan yang lebih lagi, through the power of the Holy Spirit.
dengan kuasa Roh Kudus dalam diri saudara. Itu doa saya untuk saudara malam hari ini. Biarlah Tuhan yang jadi sumber pengharapan kita, biar Dia yang mengisi hati kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera, ketenangan dalam melewati segala ujian kita, dan biarlah kita bisa tetap percaya sama Dia, kita percaya sama Tuhan, betapa sayangnya Tuhan sama kita, betapa Dia sanggup melakukan segala sesuatu, dan semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita. Dan pastinya biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong saudara-saudara semua, menolong kita dalam menghadapi setiap masalah kita. Sekian dari saya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.